Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa saat ini untuk mengadakan ibadah keluarga pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Kita ada sampai dengan saat ini semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi kita percaya semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan semata. Bentar kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan apabila sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai dan memberkati kami dengan berbagai macam hal. Itu membuat kami merasa berharga di hadapan Tuhan. Saat itu Tuhan, ucapan syukur kami wujudkan dalam ibadah kami saat ini. Kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri melalui Roh Kudus menyertai kami sekalian. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami, menjadikan terang bagi hidup kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, betapa sering kita tidak menyadari bahwa hidup kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Sering kita menuntut Tuhan untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita melalui doa dan permohonan. Supaya kita disembuhkan pada saat sakit, dipulihkan pada saat kita mengalami kesulitan ekonomi, diselesaikan segala masalah dan pergumulan kita. Dan sering juga setelah kita mendapatkan semua itu, kita sering lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sangat jarang kita memperhatikan dan mencari tahu apa sih yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Saat ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan melalui Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bersyukur atas segala sesuatu. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Demikian sabda Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 10, 11, dan 12 yang kita baca, Allah berkehendak untuk memurnikan hidup kita melalui berbagai macam ujian dan kejadian. Seperti saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Kita mengalami kesedihan yang sama akibat virus COVID-19 yang menyebabkan kita sulit dan terbatas untuk keluar rumah. Kita sulit untuk melakukan pekerjaan kita. Dan kita juga sulit untuk beribadah kepada Tuhan di gereja secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah itu akan membuat kita menyerah dengan keadaan itu? Atau bahkan ada juga yang merasa senang karena kita tidak perlu mempersiapkan diri untuk beribadah, kita tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk ojek, kita tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk bensin dan segala sesuatu. Atau justru keadaan ini membuat kerinduan kita semakin besar kepada Tuhan dengan tetap mengadakan ibadah bersama-sama dengan keluarga kita, dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Itu artinya keadaan ini telah memurnikan hati kita, sehingga kita tetap setia dan tetap beribadah kepada Tuhan. Bukankah masih ada tertulis di Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ujian yang diizinkan terjadi pada kehidupan kita membuat kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat 13 sampai dengan 15. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku dan seterusnya. Saat ini Bapak Ibu, dengan era yang modern ini, kemungkinan kita tidak mempersembahkan korban bakaran seperti yang ditulis di Alkitab. Tetapi persembahan itu bisa kita lakukan dengan cara dan sikap hidup kita sehari-hari. Dengan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Persembahan kita juga bisa berwujud pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap saat. Saat kita bekerja, beraktivitas, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya percayalah. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-19 dan 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Seperti tertulis di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan yang bisa saya sampaikan untuk ibadah kita kali ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita bersama. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang bisa kami dengarkan bersama-sama dan kami renungkan. Biarlah firman itu bisa mengubah hati kami masing-masing. Untuk tidak lagi berfokus kepada diri kami sendiri. Karena Engkau telah memurnikan kami dengan segala keadaan yang terjadi saat ini. Biarlah kami semakin hari memiliki hati yang semakin merindukan Engkau, semakin mencintai Engkau, dan semakin mengasihi Engkau. Dengan berbuat seperti yang Kau kehendaki dan seperti yang Kau ingini. Jadilah kepada kami Tuhan seperti yang Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di gereja GKJ Wonosalam ini. Biarlah semuanya ada di dalam naungan sayap Tuhan saja. Apapun yang terjadi pada kami, biarlah semuanya itu hanya karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah melalui Engkau, ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa memberkati kami semua dengan damai sejahtera dan kasih karunia mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama keluarga. Terus jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.